yang beranggotakan satu saya sendiri Andi Wijaya dari NPM 21110111096. Kemudian di sebelah saya ada Amelia dengan NPM 2111010268. kemudian di sebelah kiri saya ada Maya Rupiati dengan NPM 21110100289. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi fikih tentang zikir dan doa, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Baiklah, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang zikir dan doa. Pengertian berzikir dan berdoa. Berzikir berakar dari kata al-zikru yang bermakna dasar mengingat, dan berdoa berakar dari kata al-dua yang bermakna dasar mengajak, memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Nah, perbedaan dari keduanya hanya pada berbagai perbuatan nyata yang menjadi sebab terjadinya peristiwa berzikir. Contohnya, ketika kita melaksanakan sholat dapat menyebabkan kita menjadi ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan berdoa disebabkan adanya kebutuhan yang diharapkan oleh kita. Contohnya, kita membutuhkan prestasi yang tinggi dalam belajar, sehingga selain belajar dengan sungguh, juga kita disertai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar harapan tersebut tercapai. Yang kedua, hukum dasar berzikir dan berdoa. Nah, berzikir ini sendiri dan berdoa itu termasuk salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita setiap manusia. Jika kita melupakan berzikir dan berdoa kepadanya, maka hakikatnya kita itu telah mati di sisinya. Yang kemudian itu ada bacaan zikir dan doa. Di sini kita memakai setelah sholat fardu ya, teman-teman. Diambil dari himpunan Wahab Juhaili. Yang pertama, itu kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kita yang kedua, membaca doa keselamatan sebanyak 3 kali. Dilanjutkan membaca zikir berikut ini. Keempat, itu kita membaca doa berikut ini. Yang kelima, membaca ayat kursi sebanyak 1 kali. 6, membaca surat Al-Falaq 1 kali. Kemudian membaca An-Nas 1 kali. Dan kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Kemudian setelah itu kita membaca tasbih sebanyak 33 kali. Kemudian membaca tahmid sebanyak 33 kali. Itu kita membaca takbir sebanyak 33 kali juga. Kemudian setelah itu kita disempurnakan dengan membaca tahlil kembali sebanyak 1 kali. Dan kita diakhiri dengan membaca doa penutup untuk dirinya dan keluarga terdekatnya serta umat Islam seluruhnya berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Namun dalam penutup juga menyertakan doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu tentang tata cara berzikir dan berdoa. Yang pertama, tata cara berzikir secara berjamaah. 1. Kita hendaklah berzikir dalam kondisi suci. Kenapa? Karena berzikir dalam kondisi suci itu jiwa kita akan lebih khusyuk melaksanakannya. Kemudian untuk kita sebagai imam dianjurkan menghadap ke makmum sambil kaki kiri kita itu menghadap ke mimbar. Kemudian untuk para makmum tetap menghadap ke kiblat sebagaimana kita dalam berdoa atau membaca Al-Quran. Kemudian untuk suara dilembutkan, tidak terlalu keras. Kemudian menghadirkan hati dan pikiran secara tenang dalam membaca zikir tersebut. Kemudian tertib. Untuk yang kedua, tata cara berzikir secara sendirian. Nah, yang pertama kita sama harus dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat sebagaimana yang dilakukan oleh makmum ketika kita berjamaah tadi. Kemudian dalam bersuara itu harus lirih dalam ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meninggikan suaranya. Selanjutnya itu sama, kita harus tetap tenang serta menghadirkan hati untuk secara sungguh-sungguh berzikir. Kemudian membaca bacaan-bacaan zikir tersebut berdasarkan dari para ulama yang dipilih oleh masing-masing. Yang selanjutnya yaitu tentang tata cara berdoa secara berjamaah, di mana satu, kita harus niat terlebih dahulu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doa kita terkabul. Kemudian yang kedua itu tidak tergesa-gesa, dan kemudian kita mengangkat kedua tangan hingga terlihat bagian ketiaknya, dan batas ketinggiannya adalah setinggi kedua bahu. Kemudian imam memulai pembacaan doa dengan mengucapkan hamdalah atau pujian kepada Allah. Nah, sedangkan makmum itu secara bersama-sama mengucapkan lafaz amin. Dilanjutkan untuk membaca doa sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita dilanjutkan membaca doa.
kemudian membaca doa penutup untuk dirinya dan keluarga terdekatnya, serta umat Islam keseluruhannya berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Namun dalam penutupnya juga kita tidak lupa untuk menyertakan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengakhiri doa dengan membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian diakhiri juga dengan doa penutup dengan membaca doa sebagai berikut. Setelah itu, imam dan makmum mengusap kedua telapak tangannya ke wajah masing-masing. Kemudian tata cara berdoa secara sendirian. Nah, yang pertama kita tetap diharuskan untuk berniat, kemudian tidak tergesa-gesa, dan kemudian kita mulai mengangkat kedua tangan sama halnya tadi seperti berdoa secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan memulai pembacaan doa dengan mengucapkan lafal basmalah dan kemudian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca doa apa yang kita inginkan. Kemudian membaca doa penutup. Dilanjutkan dengan menyertakan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengakhiri doa dengan membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengakhiri doa penutup dengan membaca doa sebagai berikut. Kemudian mengusap kedua telapak tangannya ke wajah masing-masing. Oke, baik itu tadi mengenai tata cara berzikir dan berdoa baik secara berjamaah ataupun secara sendirian. Berikut ini praktek pelaksanaannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'ulus salam fa hayna rabbana. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'ulus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita yadal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda liman qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka jad. Ila rabbi antal malana. Subhanallah, 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 walhamdulillah, alhamdulillah, 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 ya Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Liwali wilayah wa yasannya wajibati alaihi wa nasihi wa muslimat muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ardi wa la yauduhu ma huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma tawwi umurana li ibadatillah. Allahumma sabbit imanana fi dunya fi daril akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, di sini saya sebagai peserta tahap kedua menjelaskan tentang sujud sahwi. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sujud sahwi. Nah, secara bahasa sujud sahwi itu berarti lalai atau ragu atau mempunyai sebuah keraguan di dalam hati ketika ia sholat. Nah, biasanya sujud sahwi ini dilaksanakan ketika ia sedang sholat, apalagi ketika ia masuk. Hukum sujud sahwi. Sebenarnya hukum sujud sahwi ini adalah sunnah, sehingga sholat yang kamu lakukan itu tidak batal ketika meninggalkannya. Hukum sujud sahwi ini sebenarnya adalah sunnah, sehingga sholat yang kamu lakukan itu tidak batal apabila meninggalkannya. Namun bila kamu mengikuti imam, maka jika imam melaksanakan sujud sahwi, otomatis kamu harus melaksanakan sujud sahwi juga. Contohnya misalnya kamu sedang melaksanakan sholat zuhur, di mana kamu mempunyai sebuah
keraguan atau sebuah kelalaian. Misalnya kamu berpikir ini sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memilih rakaat yang paling sedikit, yaitu rakaat ketiga. Langsung dilanjutkan dengan rakaat keempat. Jadi yang harus kita lakukan yaitu sujud sahwi. Di mana sujud sahwi itu ada dua pelaksanaannya. Yang pertama sebelum salam dan yang kedua setelah salam. Jadi sebelum kamu melakukan praktek dari sujud sahwi tersebut, maka kamu harus mengenal apa bacaan sujud sahwinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya namun wala yasu. Baik, materi yang selanjutnya adalah tentang sujud syukur. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu bersyukur. Bersyukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal, umur, udara yang kita hirup, dan lain sebagainya. Namun bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan kesenangan atau mendapatkan kenikmatan saja. Bersyukur itu ketika kita dilindungi Allah dari musibah atau dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Nah, hukum dari bersyukur itu adalah wajib, namun bersyukur dengan sujud syukur itu adalah sunnah. Jadi kesimpulannya, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan kabar gembira atau ketika kita terhindar dari musibah. Kemudian sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama, karena kita mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, karena mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Dan yang ketiga, ketika terhindar dari mara bahaya atau musibah. Adapun syarat dari sujud syukur adalah yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik tempat, pakaian, maupun badan. Yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana kita sholat jika kita mengetahui arah kiblat. Dan yang terakhir adalah menutup aurat. Adapun rukun dari sujud syukur yang pertama adalah niat, yaitu kita menyengaja untuk melakukan sujud syukur. Yang kedua, ada takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, sujud sambil membaca doa sujud syukur. Dan yang keempat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, salam sesudah bangun dari sujud. Adapun bacaan ketika sujud syukur adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, untuk pemenang juara 1 lomba pidato tingkat nasional dimenangkan oleh Maya Kurniati. Selamat kepada Maya Kurniati atas prestasinya yang luar biasa. Materi yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Jadi, ketika seseorang mendengar atau membaca ayat sajadah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Ayat-ayat sajadah sendiri di dalam Al-Quran ditandai dengan gambar seperti kubah. Selanjutnya adalah hukum sujud tilawah. Hukum dari sujud tilawah adalah sunnah. Namun ketika kita sholat berjamaah, apabila imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Namun jika imam tidak sujud tilawah, maka makmum tidak diperbolehkan untuk sujud tilawah sendirian. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah, yaitu 1. Surat Al-A'raf ayat 206, 2. Surat Ar-Ra'd ayat 15, 3. Surat An-Nahl ayat 49-50, 4. Surat Al-Isra ayat 109, 5. Surat Maryam ayat 58, 6. Surat Al-Hajj ayat 18, 7. Surat Al-Hajj ayat 77, 8. Surat Al-Furqan ayat 60, 9. Surat An-Nahl ayat 25-26, 10. Surat As-Sajadah ayat 15, 11. Surat Syad ayat 24, 12. Surat Al-Fussilat ayat 37-38, 13.
13 surat An-Najm ayat 62, 14 surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir adalah surat Al-Alaq ayat 19. Sebelum melaksanakan sujud tersebut, kita harus mengetahui apa itu syaratnya. Yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. Yang kedua yaitu menutup aurat. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Yang keempat yaitu setelah mendengar atau membaca ayat sajadah, kita melakukan sujud tilawah. Lalu rukunnya. Rukunnya di sini ada 6. Yang pertama yaitu niat melakukan sujud tilawah tersebut. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. Yang keempat yaitu duduk sesudah sujud. Kelima salam, dan keenam yaitu tertib. Adapun bacaan dari sujud tilawah yaitu sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqahu sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyad'u nadiyan sanad'u zabaniyah kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Maya, itu kan ayat sajadah. Jadi teman-teman, ketika kita mendengar atau sedang membaca ayat sajadah, maka kita diharuskan untuk sujud tilawah. Baiklah, itu tadi pemaparan materi serta praktek dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.